perkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Ada Putri dengan NIM 24016100 dengan nomor urut 15. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia dengan NIM 24016093 dengan nomor urut 09. Perkenalkan, saya Cynthia Rahma Putri dengan NIM 24016096 nomor urut 12. Perkenalkan, nama saya Nabila Kori Kurnia dengan NIM 24016086 nomor urut 03. Perkenalkan, nama saya Sarah Istina dengan NIM 24016091 nomor urut 07. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian metode atau penalaran ilmiah yang akan dipresentasikan oleh Sufi. Kepada Sufi dipersilakan. Yang pertama, pengertian metode. Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian atau cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Sehingga metode juga bisa diartikan dengan cara mengerjakan sesuatu, dan cara itu mungkin baik, tapi mungkin tidak baik dan tidak baiknya sesuatu metode banyak tergantung kepada beberapa faktor, dan faktor-faktor tersebut mungkin berupa situasi dan kondisi serta pemakaian dari suatu metode tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara agar tujuan pengajaran tercapai sesuatu dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu pengertian penalaran ilmiah. Penalaran ilmiah adalah proses ketika prinsip-prinsip logika diterapkan pada proses ilmiah pencarian mengenai suatu penjelasan formulasi dari suatu hipotesis, membuat prediksi solusi dari suatu masalah, penyusunan eksperimen kontrol variabel, menganalisis data, dan pengembangan hukum empiris, semuanya dalam cara yang logis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis metode atau penalaran ilmiah yang akan dipresentasikan oleh Alia dan Sila. Kepada Alia dan Sila dipersilakan. Baik, materi selanjutnya tentang jenis metode atau penalaran ilmiah. Metode atau penalaran ilmiah adalah cara berpikir yang sistematis, logis, dan terorganisir dalam memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah. Sekian materi dari saya, moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tadi tentang jenis metode penalaran. Jenisnya terbagi dengan 4. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini adalah berangkat dari premis umum ke kesimpulan khusus. Jika premisnya benar, maka kesimpulannya pasti benar juga. Contoh, premis umum semua makhluk hidup membutuhkan air. Premis khusus, tumbuhan adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, tumbuhan membutuhkan air. Lalu yang kedua, ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini berawal dari pengamatan khusus menuju kesimpulan umum. Kesimpulannya bersifat probabilitas, tidak mutlak benar. Contoh, pengamatan 1 yang tentang burung merpati bisa terbang. Pengamatan yang kedua, burung elang bisa terbang. Kesimpulannya, semua burung bisa terbang meskipun tidak mutlak, karena ada burung unta yang tidak bisa terbang. Lalu yang ketiga ada penalaran abduktif. Penalaran abduktif ini yaitu penalaran yang dimulai dari fakta atau observasi yang ada, kemudian mencari penjelasan paling masuk akal. Biasanya digunakan dalam diagnosis atau investigasi. Contoh, jika tanaman
penalaran ilmiah adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Penerapan penalaran ilmiah dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengevaluasi fakta, yang kedua membuat prediksi dan hipotesis, yang ketiga menentukan dan mengontrol variabel, yang keempat merancang dan melakukan eksperimen, yang kelima mengumpulkan data, yang keenam menganalisis data, yang ketujuh membedakan bukti yang pasti dari bukti yang tidak pasti, yang kedelapan yaitu memasukkan hasil sebagai bukti yang mendukung atau membantah hipotesis. Dalam penerapan penalaran ilmiah, metode deduktif dan induktif sering digunakan secara bersamaan. Metode deduktif digunakan untuk menguji hipotesis, metode induktif digunakan untuk merumuskan hipotesis. Penerapan penalaran ilmiah dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti penulisan ilmiah, pembelajaran fisika, dan pemecahan masalah. Dalam pembelajaran, penalaran ilmiah dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode problem based learning atau PBL. Dalam metode ini, siswa dihadapkan pada masalah yang harus dipecahkan melalui penelitian, eksperimen, dan diskusi kelompok. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nabila. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan yang akan dipresentasikan oleh Cynthia. Pada Cynthia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan. Dalam penalaran ilmiah terdapat 3 jenis utama, yaitu ada deduktif, induktif, dan abduktif. Di mana deduktif yaitu dari premis umum ke kesimpulan khusus, induktif itu dari pengamatan khusus ke kesimpulan umum, dan abduktif itu mencari penjelasan yang paling masuk akal berdasarkan fakta. Penalaran ilmiah diterapkan dalam penelitian dan pemecahan masalah menggunakan metode ilmiah yaitu observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Dalam pembelajaran, metode problem based learning membantu meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah melalui penelitian